إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم وحده لا شريك ربهم له وأشهد أن بإيمانهم محمدا عبده تجري ورسوله لا من نبي بعده. تحتهم اللهم الأنهار صل في وسلم على سيدنا محمد جنات وعلى آله وأصحابه النعيم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Qalam rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa silaturahim kembali melanjutkan pelajaran tadabbur Quran kita surat Al-Kahfi. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan pada akhir-akhir surat Al-Kahfi, yaitu mulai dari ayat 102. Sebelumnya akan saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma 'allimna al-kitaba. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal af'al. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha'. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Afahasiba apakah maka hasiba menyangka alladzina kafaru orang-orang kafir itu ayat takhidu an bahwasanya
yattakhidhu, mereka dapat menjadikan ibadi, hamba-hambaku, min duni, dari selainku, auliya, sebagai pemimpin. Inna, sesungguhnya kami Allah, a'tadna, kami sediakan, jahannama, neraka jahanam itu, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, nuzulan, sebagai tempat tinggal. Jadi mulai ayat yang ke-101 kemarin masih berlanjut, yaitu kisah orang-orang kafir yang mereka menolak ayat-ayat Allah, menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Afahasibal ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya mereka bisa mengambil, menjadikan hamba-hambaku dari selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pemimpin, sebagai pelindung, untuk bisa melindungi tidak masuk neraka? Oh enggak, tentunya enggak bisa. Ya. Jadi apakah mereka menyangka orang-orang kafir itu bisa mengambil sebagian dari hamba Allah, jin ataupun hamba Allah yang lain, sebagai sesembahan, sebagai pelindung? Atau malaikat, malah justru mereka mengambil malaikat sebagai pelindung? Oh enggak ada. Malaikat itu hamba Allah. Menurut Al-Qurtubi, ini merupakan al-jawab al-istifham mahzuf takdiri. Artinya akan tersingkirkan itu jawaban itu dengan takdir Allah, dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya raja di raja adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak bisa dipertuhankan, tidak bisa diambil sebagai pemimpin, pelindung, sebagai Tuhan seperti Allah Subhanahu wa taala, tidak. Jadi kalau mau ambil pelindung itu hanya cukup Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Dan sebaik-baik pelindung itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk Allah. Makhluk Allah itu mereka juga bergantung pada Allah. Jadi tidak bisa dipakai, diambil sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Ya. Aulia ini pemimpin, pelindung, apa lagi? Diartikan apa lagi? Orang sekarang mau merubah-rubah arti, merubah-rubah tafsir. Jadi hanya Allah lah yang sebagai pemimpin, pelindung. Karena apa? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzulan. Inna, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala, a'tadna, kami sediakan lil kafirina jahannam lil kafirin. Kami Allah menyediakan jahanam itu buat orang-orang kafir. Allah telah menjadikan api jahanam itu buat mereka, orang-orang kafir. Seperti tempat tinggalnya orang-orang kafir, tempat tinggalnya memang di jahanam. Ini sebagai penggembira bagi para pendakwah, bagi para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan ketaatan kepada Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah. Kalau ditolak orang kafir, oh mereka memang tempatnya di jahanam gitu. Jadi nggak usah diambil pusing. Nah, mereka menentang yang tempatnya di sono nanti. Jadi mereka, di belakang mereka itu ada azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan. Ya, memang tempat tinggalnya di sana buat mereka. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Kalau pendakwah, Rasul, pengikut Rasul, orang-orang yang beriman, itu nanti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat. Selamat di dunia dan di akhirat.
meskipun di dunia dikuyok-kuyok, meskipun di dunia didolimi, tapi Allah selamatkan nanti. Jangan khawatir. Nah, kalau yang mendolimi, yang membuat kesengsaraan orang yang beriman, kesengsaraan orang yang memegang teguh ayat-ayat Allah, nah itu tempatnya jahanam. Tempatnya begitu, Allah sediakan. Kul, katakanlah, wahai Rasul Muhammad SAW, hal, apakah mau engkau nunabbiukum, kami berikan informasi kepada kamu sekalian, kabar kepada kamu sekalian. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, yaitu bil aksarina, akan orang-orang, dengan orang-orang yang paling rugi. Dengan itu artinya dikabarkan tentang orang-orang yang paling merugi. Rugi apa? Amalah, perbuatannya, amalannya. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang kafir itu, maukah aku kabari kepada kamu sekalian? Nah, itu. Ya. Katakan seperti itu. Bi akhsarin nasi indallah, dengan orang-orang yang paling rugi di sisi Allah. Apa itu orang-orang yang paling rugi? Yaitu ayat berikutnya yang ke-104. Alladzina, yaitu orang-orang yang dhalla, mereka itu sia-sia, sa'yuhum, usaha mereka, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Wahum, dan mereka itu yahsabuna, mereka menyangka, annahum, bahwasanya mereka itu yuhsinuna sun'a, mereka membagus-baguskan sun'ah, akan perbuatan. Di dunia mereka sia-sia perbuatannya, karena orang-orang kafir itu tidak bermanfaat buat dirinya. Ketaatannya itu enggak manfaat, karena tidak terdaftar. Meskipun dia berbuat baik, ya, meskipun dia membagus-baguskan perbuatan, ya, secara umum kelihatannya ini adalah perbuatan baik, secara dimaklumin oleh orang, diketahui oleh orang, itu adalah perbuatan baik, ya, dibagus-bagusin, ya. Tapi karena tidak mau mendaftar dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak Islam, ya, nggak beriman, sia-sia, ya. Itu perbuatannya sia-sia, itu amal buang, amal sia-sia di dunia mereka. Ya, tidak bisa bermanfaat buat mereka, akan menyelamatkan diri mereka nanti di akhir hayat. Oh, enggak bisa. Karena amalannya itu adalah amalan buang bahasa Jawa, ya. Buang, terbuang, sia-sia saja. Ya. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang kafaru bi ayati rabbihim, yaitu orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an ini mereka tidak mau ambil, tidak mau dengar, tidak mau dipakai untuk petunjuk, enggak. Nah, malah justru, oh, siapa yang menghafalin Al-Qur'an, oh, dituduh macam-macam. Siapa yang baca Quran dituduh macam-macam. Nah, ini itu adalah dikatakan oleh Allah alladzina kafaru, orang-orang kafir, meskipun dia menjadi menteri, meskipun dia menjadi kedudukan tinggi di satu negeri, nah, entah berantah. Nah, yang mereka itu kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i, ya, kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan pertemuan dengannya, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Enggak percaya kepada akhirat, enggak akan ketemu dengan Allah, gitu. Mereka merasa nanti bisa ngumpet. Memang dia enggak akan ketemu dengan Allah, enggak akan dihadapkan kepada Allah, kan? Mau ke bumi mana? Mau dikubur di bumi mana nanti? Emang mau hidup terus? Mau cari planet lain? Planet itu tempat siapa? Bisa pergi di sana. Enggak bisa pergi. Boro-boro pergi.
nanti juga akan tenggelam di bumi, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala andai kata mereka nekat berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memusuhi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, memusuhi orang yang mempelajari Al-Qur'an, fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah, lebur a'maluhum, amal-amal mereka itu. Meskipun dia berbuat kelihatannya di dunia ini baik. Secara umum orang tahu itu perbuatan baik misalnya, tapi sia-sia. Fala nuqimu, maka kami tidak tegakkan lahum buat mereka itu yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, waznan, timbangan. Artinya timbangannya pasti jomplang. Fala nuqimu lahum yaumal kiamati wazna. Jadi tidak ada tempat, tidak ada tempat untuk dia nanti mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Timbangannya pasti berat, masuk kepada neraka. Amalannya buruk semua. Ya. Amalan yang memberatkan untuk bisa baik itu enggak ada. Jadi ringan. Artinya amalannya masuk ke arah keburukan semua. Karena lebur semua. Amalan yang diperbuat di dunia itu lebur. Habitat sia-sia, lebur, hancur, nggak ada gunanya, tidak bisa bermanfaat buat dia untuk menolong dari azab Allah, itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa, kecuali hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka sebelum diwafatkan tobat dulu, ya. Jangan diteruskan perbuatan-perbuatan yang memusuhi orang yang membaca Al-Quran, memusuhi orang yang menghafalkan Al-Quran, menuduh yang macam-macam, ya. Orang menghafalkan Al-Quran, orang mempelajari Al-Quran, meskipun dia mempunyai jabatan di dunia ini, jabatannya gak akan dibawa ke akhirat, enggak. Dikubur aja mungkin belum tentu dia bisa dapat kedudukan, didudukkan oleh malaikat, belum tentu. Bahkan langsung diazab oleh Allah, dicicipkan azab itu. Enggak percaya, silakan. Enggak percaya kepada azab Allah Subhanahu wa taala, silakan. Nah, itu langsung kafir ngenggon sekalian. Kafir di tempat itu namanya, sudah. Itu alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Jadi meskipun dia jadi menteri, menterinya menteri agama lagi, perusak agama itu namanya. Ya. Nah, di situ. Zalika, yang demikian itu, jazauhum, balasan mereka, yaitu jahannam, neraka jahanam. Bima, dengan sebab apa-apa yang kafaru, mereka itu kafir. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan ayati, ayat-ayatku, wa rusuli, dan rasulku, Rasulullah Subhanahu wa taala, huzwa, sebagai bahan olok-olok. Diolok-olok, bahan perolok-olokan. Ayat-ayat Allah hanya diputar-putar untuk dipelintir-pelintir maunya mereka. Nah, sama saja. Dia memusuhi orang yang hafal Al-Quran, ya, atau malah justru mempermainkan ayat-ayat Allah. Ya. Percetakannya aja dikorup, percetakan Al-Quran dikorup. Aduh, ya itu. Dimain-mainkan untuk hanya kebutuhan dunia, kecil kebutuhan dunia. Jadi bukan untuk dipelajari, dibaca, didalami, difahami dan diamalkan, malah justru dipakai olok-olokan. Nah, orang seperti itu kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Sebabnya mereka adalah orang-orang yang menutup, hatinya itu menutup, tidak mau mengambil pemahaman Al-Quran ini untuk sebagai petunjuk buat dirinya, tidak. Bahkan memperolok-olok para rasul dan ayat-ayat Allah yang membawakan, ya, yang dibawakan oleh para rasul tersebut, para pedai, para pewaris rasul. Ulama adalah pewaris rasul yang mereka mengikuti jejak daripada rasul untuk selalu membacakan ayat-ayat Allah. Yang demikian itu pahala mereka
ganjaran mereka adalah jahanam, balasan mereka. Ya, jazaohum wa uqubatuhum naru jahannam. Jadi balasan mereka dan akibat akhir urusan daripada mereka itu neraka jahanam. Dengan sebab mereka kufur kepada para rasul, kufur kepada ayat-ayat Allah dan mengolok-olok ayat-ayat Allah dan Rasulnya yang membawakan diolok-olok. Ya. Mereka kan nggak suka, karena Rasulnya orang Arab, nggak suka Arab. Yang membawa Al-Quran ini adalah Rasulullah SAW itu orang Arab, kelahiran Arab. Masa bahasa Indonesia? Ya enggak lah, ya pasti bahasa Arab. Gitu. Nah, kita yang harus menyesuaikan bahasanya Arab. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah sudah memilih yaitu Quran yang berbahasa Arab agar supaya kamu sekalian berpikir, agar supaya kalian tahu. Nggak mungkin Rasul pakai bahasa Indonesia. Indonesia belum lahir saat itu. Innalladzina amanu, sebaliknya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman itu pasti beramal soleh dengan sebab Allah meridhoinya. Amalannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah mendaftar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, syahadat dulu. Nah, itu kemudian meningkatkan amalan-amalannya, yaitu menjadi orang yang beriman. Kanat adalah lahum bagi mereka itu jannatul firdaus, jannatul firdaus, ya. Surga firdaus, nuzulan sebagai tempat tinggal. Jadi surga firdaus sebagai tempat tinggal mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka itu orang-orang yang beriman itu adalah lebih tinggi derajat mereka, yaitu di jannah. Derajat yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Firdaus itu salah satu nama surga yang paling tinggi sebagai tempat tinggal yang tempat abadi buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ada Jannatul Adn, ada jannat yang lain, jannat-jannat yang lain. Nah, tingkatannya beda-beda, derajatnya beda-beda. Nah, derajat yang paling tinggi adalah Firdaus. Kalau kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah Jannatul Firdaus. Meskipun nanti dikasihkan jannat Adn, ya itu masih jannah, alhamdulillah gitu ya. Jangan sampai dicemplungin ke neraka. Nah, itu. Kalau mohon kepada Allah ya minta kepada Allah Jannatul Firdaus, ya Allah, masukkan aku ke Jannatul Firdaus, ke surga Firdausmu. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Karena kita beramal soleh, mengikuti ajaran Rasul, mengikuti ayat-ayat Allah dan tidak menentangnya. Taat semua apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Karena apa? Kita akan mendapatkan tempat tinggal yang paling bagus, yang paling indah, yang paling nyaman. Khalidina fiha, mereka itu kekal fiha, di dalamnya, di dalam Jannatul Firdaus itu. La yabghuna anha hiwala, la yabghu, mereka tidak ingin, la yabghuna, mereka tidak ingin, anha, darinya itu, dari jannah itu, hiwala, pindah. Nggak mau pindah dari jannah, mau pindah ke neraka. Rugi. Neraka itu siksa, sementara kenikmatan ada di jannah. Mereka tempat tinggal di Jannatul Firdaus abadi, tidak ingin mencari dari tempat yang lain lagi, karena ini adalah tempat yang paling tinggi di jannah itu, yang derajatnya paling tinggi, kenikmatannya paling tinggi. Ya. Menurut Ibnu Rawahah disebutkan di Jannatul Firdaus itu laisa yukhafuna khurujan, tidak khawatir akan dikeluarkan, enggak. Ya, tidak khawatir akan dikeluarkan darinya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak. Kalau sudah masuk sana, ya insya Allah terus, enggak mungkin dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan. Sementara semua orang menginginkan lepas dari neraka,
tapi tidak bisa orang-orang kafir itu. Sementara orang-orang kafir dicemplungkan ke dalam neraka. Dan orang-orang kafir meminta sedikit aja nanti satu tetes air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum mereka. Orang ahli jannah itu pelit. Karena apa? Allah telah mengharamkan bagi orang-orang ahli neraka itu air itu. Air kenikmatan yang dari surga itu diharamkan oleh Allah buat ahli neraka. Dia taat kepada Allah, enggak mau ngasih. Ya. Sementara mereka haus itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cairan dari besi. Ya, di ayat yang sebelumnya kita baca kemarin di surat ini juga. Itu cairan yang dari besi, ya, besi cair. Udah dibakar di jahanam kan besinya itu mencair, meleleh, mencair. Jadi bentuknya cairan besi, cairan cor-coran besi. Minum silakan. Nah, itu otomatis akan meluluh lantakan semua anggota tubuh dari mulutnya, perutnya semua luluh lantak. Nah, setelah luluh dipulihkan lagi oleh Allah. Nah, supaya mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dahsyatnya neraka itu. Rugi kalau mereka itu tidak mau beramal soleh, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru memusuhi orang-orang yang membawa Al-Qur'an, memusuhi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, memusuhi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, memusuhi orang-orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli siapapun, itu kena, termasuk golongan orang-orang kafir. Jahanam tempatnya orang seperti itu. Gak peduli di dunia itu mendapatkan kedudukan, dihormatin oleh manusia, ya, dicari kedudukan itu. Tapi ternyata adalah dia justru orang yang paling memusuhi Islam. Ya. Tempatnya dia neraka. Biarin aja. Kalau bisa diingetin. Kalau enggak ya sudah. Memang tempatmu di situ. Sementara orang-orang yang beriman mendapatkan jannah firdaus yang tinggi. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Tidak ingin keluar dan tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah firdaus orang yang beriman. Qul, katakan wahai Rasul. Lau kana al-baru, kalaulah kana menjadi al-baru, laut itu midadan tinta. Di kalimat Rabbi, untuk menulis kalimat Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Lanafidal bahru, tentu akan habis air laut tersebut. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi, qabla sebelum an bahwasanya tanfada habis kalimatu Rabbi, kalimat Tuhanku. Walau Cina, meskipun Cina kami datangkan lagi, bimitri dengan semisal laut itu lagi, semisalnya lagi madatan sebagai tinta lagi, samudra seluruh laut yang ada di dunia ini, seluruh dunia ini dijadiin tinta untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu habis untuk menulisnya itu, kalimat Allah belum selesai ditulis. Meskipun didatangkan lagi satu laut sebumi lagi, airnya diisi lagi sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, berbagai kitab, berbagai tulisan-tulisan tentang ayat-ayat Allah. Oh, nggak cukup, ya, nggak cukup selesai untuk bisa menulis penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Allah. Kalau ayat-ayat Allah ini ada di mana-mana. Ini semua di dunia ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai makna adalah sangat luas sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Andaikan katakanlah lautan di dunia ini semua sebagai tinta untuk menulis dengan apapun ilmu-ilmu Allah ini, kalimatullah ini, dengan hikmah-hikmahnya, keajaiban-keajaibannya, oh, nggak selesai. Meskipun diberikan berapa kali ribu kalimat Allah, tinta lagi, lautnya diisi lagi, berkali-kali lagi, bahkan 10 kali lagi,
laut. Enggak cukup untuk menulis keajaiban tentang ayat-ayat Allah, kalimatullah. Itu. Jadi air laut saking banyaknya kan kita nggak bisa ya menguras air laut. Nah, tapi semua manusia, semua makhluk-makhluk untuk menulis dengan tinta ini, tintanya air laut itu dijadiin tinta untuk menulis karya tentang kalimatullah, kalamullah, itu belum habis-habis kalamullahnya ditulis, meskipun lautnya tintanya itu habis terus. Ini digambarkan oleh Allah, luas sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala, sangat tinggi ilmunya. Makanya kita harus membaca ilmu Allah ini. Ilmu Allah ini, Al-Qur'an ini yang kita baca ini adalah ilmu Allah yang jelas tertulis di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan hikmah-hikmahnya nanti enggak cukup. Dijelaskan berapa banyak kitab tafsir, berapa banyak manusia yang pakar-pakar menulis kitab, menulis tentang hikmah-hikmah ayat Allah ini, nggak akan selesai-selesai. Meskipun diberikan tintanya berkali-kali seluruh samudra yang ada di dunia ini sebagai tinta. Qul, katakan wahai Rasul Muhammad SAW, innama, sesungguhnya tidak ada lain aku basyarum mislukum, manusia seperti kamu sekalian, yang yuha, diwahyukan ilayya kepadaku. Jadi Rasul itu adalah manusia biasa seperti kamu sekalian yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan ya, diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Annama, yaitu tidak ada lain bahwasanya ilahukum, Tuhan kamu sekalian itu adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Jadi aku Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkabarkan kepada kamu sekalian bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu sedikit pun. Tidak ada yang menyerupainya. Qul, katakan huwallahu ahad, Allah itu adalah Esa. Allahu samad, Allah tempat memohon. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu, dan tidak ada bagi dia itu kufuwan yang sekufu, yang sepadan. Ahadun, seorang pun, satu pun, satu jenis apapun yang sepadan dengan Allah enggak ada. Jadi Allah itu tunggal, Maha Esa, ya, yang tunggal. Tidak ada Tuhan yang lain. Jangan sampai kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faman, maka barang siapa yang yarkan adalah yarju, dia menghendaki. Faman, barang siapa yang kan adalah yarju, dia itu mengharapkan liqa arabi, akan pertemuan Tuhannya, pertemuan dengan Allah, bertemu dengan Allah. Falyamal, maka adalah beramal, mengerjakan amalan sholihan, amal yang saleh, amal kebajikan. Wala yusyrik, dan tidak menyekutukan bi ibadati rabbi, dengan peribadatan Tuhannya, ahadan, terhadap seorang pun. Katakan wahai Rasul Muhammad SAW, barang siapa yang adalah menginginkan ketemu Allah, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak khawatir terhadap siksanya, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Artinya amal soleh itu hanya dilakukan oleh orang yang beriman. Karena orang yang soleh pasti amalnya beriman. Orang yang beriman amalnya soleh. Karena amal soleh hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Nah, sementara orang yang tidak beriman amalnya salah pasti. Bukan saleh, tapi salah itu. Nah, meskipun di hadapan manusia dianggap kebenaran. Kebenaran itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya adalah Al-Qur'an. Kalau cocok dengan Al-Quran benar, kalau tidak cocok, tidak benar itu. Nah, artinya kalau mau cocok
dengan Al-Quran itu harus beriman dulu. Mendaftar dulu sebagai orang yang beriman. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Dan tidak menyekutukan dengan seorang pun terhadap peribadatan Tuhannya itu enggak boleh disekutukan. Ya percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, tahu mereka. Akui itu Allah. Tapi masih percaya kepada selainnya. Nah, itu sama saja. Masih mengambil pelindung pada selain Allah. Ya. Jangan itu, jangan mencari dengan amalan selain Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin selain Allah, pelindung selain Allah. Itu jangan. Karena hanya Allah lah yang melindungi. Karena Allah tidak akan menerima apapun kecuali apa-apa yang orang yang murni karena Allah Subhanahu wa taala ibadahnya itu. Ya. Murni, memurnikan, mukhlishina lahuddin, yaitu orang-orang yang memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis itu adalah orang yang memurnikan. Lahu, untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala, apa akan ad-dina, agama. Memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampur dengan yang lainnya, tidak dicampur dengan aturan selain Allah, enggak. Aturannya dari Allah saja. Cukup dengan Allah, cukup dengan Al-Quran ini dijelaskan tentang ayat-ayat Allah ini. Ini akan menyelamatkan manusia, ini menjadi amal yang soleh. Contohnya, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, kalau mau jadi orang baik, yaitu belajar Al-Quran. Kalau sudah bisa belajar dengan baik, sudah pinter, itu mengajarkan Al-Quran. Nah, itu aja nih. Kalau kita bergelut dengan Al-Quran itu jadi baik pasti, insya Allah. Ya. Tentunya dengan niatan mencari ridha Allah semuanya. Tidak mencari harta dunia, tidak. Tidak mencari keduniaan dengan ayat-ayat Allah, tidak. Nah, jangan kebalik nanti. Ya. Tujuan untuk mempelajari Al-Quran, tujuan mengajarkan Al-Quran hanya mencari dunia fulus. Oh enggak. Rasulullah SAW itu dan Rasul-Rasul yang lain seluruh alam semesta yang dahulu setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak minta kepada kamu sekalian upah dari pengajaran Al-Quran, dari mengajarkan ayat-ayat Allah ini, menyampaikan dakwah ini, tidak. Ini ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada lain pahalaku kecuali atas Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah yang membalas, memberikan rezeki, memberikan balasan dari pengajaran ini, balasan dari dakwah ini, dari dakwah Islam ini. Jadi Allah yang membalas nanti. Nah, itu murni namanya, memurnikan agama Allah dengan benar. Ya. Jadi jangan tergelincir ya. Banyak orang yang tergelincir karena saking miskinnya, saking susahnya hidup di dunia, akhirnya menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunianya. Tidak. Meminta upah atas pengajarannya. Nah, itu tidak. Ya kalau diberi, itu namanya sedekah, nggak apa-apa. Nah, diberi ya. Ya, kita sebagai upah mengajar. Itu boleh-boleh saja, tapi jangan minta, ya, jangan minta upah. Nah, artinya ini banyak orang rancu di sini, orang nggak paham, hasil dakwah itu bukan untuk mencari dunia, bukan. Ya. Hasil dakwah itu untuk kebaikan kita sendiri di akhirat nanti. Makanya berapapun yang mendengarkan penjelasan Al-Quran ini, oh nggak peduli bagi saya. Nah, siapapun, meskipun nggak ada, nah, jadwalnya udah lakukan. Tiap hari Sabtu ya hari Sabtu misalkan, bacakan ayat-ayat Allah. Meskipun yang datang 1, 2, 3, oh nggak masalah. Nanti disiarin langsung ini, siarin langsung, orang yang lain masih banyak yang dengar. Ini ada siarannya. Nah, jadi nggak, ini mass media cukup bagus, masih ada sosmed ya.
yang membantu nanti siarkan. Yang lain masih bisa mendengar dari tempat-tempat lain, dari penjuru lain, tempat-tempat lain, bukan hanya di tempat sini. Jadi dakwah al-Islam ini jangan mencari keduniaan. Niatannya jangan sedikit pun mencari keduniaan, nanti rugi. Ya. Kalau mencari dunia rugi. Mencari ridha Allah udah pasti ya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, Jannatul Firdaus. Insya Allah. Ya. Kita mohonkan kepada Insya Allah Jannatul Firdaus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belajar juga begitu. Mempelajari Al-Quran itu mencari Firdaus, Jannatul Firdaus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kepada Allah difahamkan. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma alimna alkitab. Kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka kalau kita mendoa memohon kepadanya. Ya Allah, fahamkanlah aku dalam masalah agama. Allahumma alimna alkitab. Ya Allah, ajarkan aku tentang Alkitab, Al-Quran. Alkitab di sini Al-Quran. Jangan ditiru. Orang-orang meniru namanya Alkitab. Alkitab bahasa Arab. Artinya Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itu kitab, yaitu Al-Quran, itu buku Al-Quran ini. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti benar. Tapi kalau yang ngaku-ngaku sebagai Alkitab, itu ya belum tentu. Ya tak? Gak ada kebenarannya. Mungkin ada sedikit, tapi udah banyak dirubah. Dirubah oleh orang-orang yang lancang, ya. Orang-orang yang lancang berani merubah ayat-ayat Allah. Itu. Makanya Allah turunkan Al-Quran ini. Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami Allah nazzalna, kami adalah menurunkan al-dzikra Al-Quran ini. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahafizun, yang sungguh menjaganya. Allah yang menjaga. Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Siapapun yang merubah nggak bisa. Satu huruf pun dirubah nggak bisa. Ketahuan. Jutaan orang hafal. Jadi baca saja, domah salah itu ketahuan. Misalnya imamnya tadi misalnya baca domah. Ya. An-nasa, harusnya an-nasu. An-nasu, harusnya manusia. Siapa yang dia itu langit bubaran. Kalau kecuali ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh dibaca an-nasa, boleh dibaca an-nasu, misalnya. Itu ada, cara belajarnya ada. Makanya belajari Al-Quran itu. Belajar bagaimana cara membacanya yang benar. Cara membacanya, panjang pendeknya, domahnya, dibaca apa, menurut riwayat siapa. Ini ada berbagai macam riwayat. Paling tidak itu di dunia ini ada qiraah sab'ah. Qiraah ada 7 bacaan, jenis bacaan. Yang sedikit, kalau mau pakai yang hafaz ya banyak di Indonesia ini pakai yang hafaz, bacaan dari riwayat hafaz. Banyak, paling umum, paling mudah dipakai. Karena ada logat-logat yang lain dari wilayah-wilayah Arab yang lain yang riwayatnya itu tidak hafaz, ada beda sedikit. Misalkan wadduha walaili idza saja. Di sana ada yang mengatakan wadduhi walaili idza saji, kayak Betawi aja. Bacaannya begitu. Itu ada riwayat yang begitu. Itu ada contohnya. Itu ada ilmunya semuanya. Ya. Jadi cara bacanya itu harus kita mengguru, nggak bisa baca sendiri, ya, belajar sendiri. Harus mengguru, ambil guru, orang yang punya ilmu tentang qiraah bacaan Al-Quran tersebut. Itu semua aja ilmunya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di surah Al-Kahfi ini betapa banyak yang bisa diambil pelajaran, ya, tentang Allah, tentang firman-firman Allah, ya, tentang bagaimana maksud-maksud Allah, menjelaskan ayat-ayatnya di dalam pelajaran-pelajaran surat ini. Ya, sangat banyak. Di antaranya kisah tentang Ashabul Kahfi di awal-awal.
kemudian kisah tentang Zulkarnain, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di ayat yang mulai dari 83 sampai ayat 98, ya, 99 terakhir, ya. Itu tentang bagaimana nanti kejadian akhir zaman. Akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis-sur. Dan kami tinggalkan sebagian mereka yauma idzin, pada hari itu, yamuju fi ba'd, bergelombang dengan sebagian yang lain. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Nanti di akhir zaman ini nanti Allah akan luncurkan, campur adukkan makhluk hamba Allah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu golongan siapa? Itu adalah golongan dari manusia juga, Bani Adam, tetapi bikin rusak di muka bumi. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu buat kerusakan di muka bumi. Maka pada ayat yang ke-94, penghuni wilayah yang ada di situ, yang kemarin kita telah baca, itu minta bantuan Zulkarnain, raja yang muslim, yang baik, yang mau membangunkan tembok supaya dipisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan penduduk tersebut. Nanti dibikinkan oleh Zulkarnain, dia diupain nggak mau. Nah, karena dia seorang muslim yang baik, karena lillahi ta'ala, berkarya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya'juj dan Ma'juj. Nah, konon lubangnya itu sekarang sudah mulai terlubangi. Dia sudah bisa merayap, melubangi besi coran yang dibuatkan oleh Zulkarnain itu. Lubangnya sudah mulai. Nanti akan dia bisa melubangi itu semua, kiranya dia bisa naik dan akan muncul di permukaan bumi semua. Bahkan dia bisa merayap ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini Allah memang ciptakan nanti, ya, pada akhir zaman. Ini kita sudah akhir zaman belum? Nah, karena Ya'juj dan Ma'juj muncul itu nanti setelah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul, Dajjal muncul. Nah, ini berturut-turut. Kalau tanda-tanda akhir zaman itu sudah muncul satu, terus nanti muncul berturut-turut muncul berikutnya. Dajjal muncul, Nabi Isa alaihissalam diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal. Dan dia di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, ya. Bermakmum sholat di Masjid Putih di Damaskus sana, nanti di belakang Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa itu sholat, ya, mengikuti ajaran Islam, karena dia juga Islam. Ajaran dari Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran Islam. Nah, ini sudah saatnya. Nah, Imam Mahdi bakal muncul. Nah, ini salah satu tanda nanti. Tanda akhir zaman. Nanti kekhalifahan muncul, yang memimpin dunia ini adalah Imam Mahdi. Nah, ini tanda-tandanya oleh Rasulullah SAW sudah disabdakan sejak 1400 tahun yang lalu. Dari keturunannya Rasulullah SAW, dari keluarga Rasulullah SAW, alul baitnya Rasulullah SAW, yaitu keturunan Hasan. Ya. Nanti ada, insya Allah kita akan dapati nanti. Nah, ini pada pembahasan khusus akhir zaman. Nah, ini di surat Al-Kahfi ini sebagian kemarin kita sudah bacakan dan kita sudah akhiri pada hari ini, pada pelajaran pagi ini. Di tempat ini insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pelajaran-pelajaran surat berikutnya sesuai dengan waktu dan tempat yang sama, dan kita terus mempelajari ayat-ayat Allah, dan kita terus istiqomah untuk mempelajari keislaman kita dan meningkatkan iman dan takwa kita supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi
oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita di dunia dan bermanfaat buat seluruh umat manusia yang lainnya dan selamat buat keselamatan kita bersama nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu memohon ridhonya, tidak lepas kita dari ayat-ayat Allah ini kita amalkan bersama-sama semampu kita, sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita bersama. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin